Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ya. Apakah ada tuntunannya sholat duha dilakukan secara berjamaah, Ustadz? Karena saya pernah melakukannya yang sekedar ikut-ikutan alias taklid saja. Ya sudah, ikut-ikutan saja sudah mau gitu kok. Mestinya kalau saudara belum tahu ya enggak usah ikut ya. Sholat duha berjamaah itu loh nggak perlu ikut, belum tahu dalilnya kok. Sampai hari ini saya juga belum tahu apa yang saudara tanyakan. Ya. Sholat duha kok berjamaah, saya belum tahu dalilnya. Maka saya juga tidak melakukan dan tidak menyebarkan, tahu aja tidak. Apalagi? Sholat sunnah duha dikerjakan 2 rakaat sampai 8 rakaat. Apakah boleh dikerjakan lebih dari 8 rakaat seperti sholat sunnah tarawih? Nabi mengerjakan tidak lebih 11 rakaat, tetapi bukan menjadi pembatas. Apakah sholat duha boleh dikerjakan seperti itu, Ustaz? Coba dibaca itu tadi, kamu bacanya kurang teliti tadi yang 12 rakaat tadi, coba. Halaman berapa tadi? Halaman 3. Halaman 3. Ya dibaca. An Anas bin Malik qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallat duha sintai asrata raqatan banallahu lahu qasran min zahabin fil jannah. Rawahu Ibnu Majah dhaifun li annahu fi isnadihi Musa bin Anasin huwa majhulun. Dari Anas bin Malik ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya istana emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 439, nomor 1380, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Musa bin Anas, ia majhul. Saudara, sholat duha 12 rakaat. Nanti akan dibangunkan istana emas di surga. Ya. Dan ternyata hadisnya itu dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang diragukan kebenarannya. Ya. Jadi kamu jangan mengkias-kiaskan ibadah dengan ibadah lain, sholat dengan sholat lain. Kalau Nabi menjelaskan sholat duha itu 8 rakaat, jangan kamu kiaskan dengan sholat tarawih atau sholat tohur atau sholat apa yang tidak batas, walaupun Nabi mengerjakan 11 rakaat, ya, tarawih bulan Ramadan beserta witirnya, tapi tidak membatas, boleh lebih. Nah, tapi di sini Nabi mengerjakan 8 rakaat, ada yang melebihkan 12 rakaat, ternyata tidak sahih hadisnya, ya kan? Kalau sholat malam 11 rakaat yang dilakukan Nabi, tapi tidak membatas karena ada dasarnya. Dasarnya apa? Kalau kamu sholat malam itu sesudah sholat isya, sholat tarawih ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus. Kalau kamu khawatir kesubuhan, tutuplah sholatmu itu dengan 1 rakaat sholat apa? Witir. Jadi kalau kamu habis sholat isya terus sholat 2 rakaat sampai subuh, berapa rakaat? Nah dari situ maka bukan merupakan pembatas, walaupun Nabi mengerjakan hanya 11 rakaat. Itu kan? Tapi kalau mau mengikuti Nabi ya 11 itu. Tapi mau lebih, mau sholat terus sampai menjelang subuh, kamu hitung kira-kira dapat berapa rakaat. Ya. Nah dari situ berarti ada dasar, melebihkan tadi ada dasarnya. Apalagi?
Brosur halaman 2 pada hadis yang bawah. An Abi Dzarrin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, setiap pagi tiap-tiap ruas sendi seseorang di antara kalian ada sodakohnya. Maka setiap tasbih itu sodakoh, setiap tahmid itu sodakoh, setiap tahlil itu sodakoh, dan setiap takbir itu sodakoh. Amar ma'ruf itu sodakoh, nahi mungkar itu sodakoh, dan mencukupi yang demikian itu dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 498. Yang ditanyakan pada kalimat tiap-tiap ruas sendi seseorang di antara kalian ada sodakohnya. Maksudnya bagaimana? Apakah seperti zakat yang dapat mensucikan hati, Ustaz? Baca aja hadis berikutnya itu. An Buraidah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil insani sittuna wa salasu mi'ati mifsalin fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mifsalin minha shadaqatan. Qalu famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah? Qala an-nakha'atu fil masjidi tadfinuha abisyai'u tunahihi 'anit tariqin fa in lam taqdir faraqatad duha tujzi'u anka. Rawahu Ahmad. Dari Buraidah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau menutup dahak yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Hadis riwayat Ahmad, juz 9 halaman 20, nomor 23.059. Ya. Di 2 hadis itu Nabi menjelaskan tubuh manusia ini seluruhnya mempunyai 360 persendian. Kata Nabi ini, sudah pernah kamu hitung belum? Berarti cocoknya apa? 360 betul. Ya, 360 persendian. Ya. Yang tiap-tiap persendian itu perlu disedekahi. Artinya mengeluarkan sesuatu yang dapat pahala untuk mensedekahi persendian rasa syukur kita kepada Allah. Ya, sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Apa mampu kita begitu? Rasulullah menjelaskan hadis yang pertama tadi, setiap kamu tahmid membaca alhamdulillah itu sedekah. Membaca tasbih itu sedekah. Tasbih itu subhanallah itu sedekah. Baca tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Ya. Membaca takbir Allahu akbar itu sedekah. Ya. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu tiap hari kamu baca itu mensedekahi 360 persendian tadi. Itu sedekah. Terus diterangkan hadis yang kedua tadi, kamu menutup atau menimbun dahak. Dahak itu apa? Ya,
ludah yang kental itu toh, yang keluarnya dari mana? Ya, dari tenggorokan gini ya. Itu kalau kamu lihat ada dahak kok no masjid kamu timbun. Nah itu tadi zaman Rasulullah itu wong nguyuh ya neng masjid, orang Badui itu, orang meludah di masjid juga, ya menunjukkan bahwa memang pada zaman Rasulullah lantai masjid itu dari apa? Pasir. Nah, sekarang kamu nguyuh neng masjid ya taboki wong, meludah di masjid, ya maka meludah di waktu sholat itu boleh. Lalu terpahat meledah, tapi jangan ke kanan, jangan ke kiri, nanti mengganggu temannya. Tapi meludah di bawah, di depannya, di bawah kakinya sendiri. Karena lantainya pasir. Mulai bar sholat rampung, biasanya terus ngusap raine gini, sebab raine banyak pasirnya. Nyata? Nah, kalau sekarang lantainya karpet, ya paling tidak porselin lah, tegel. Kamu meludah di situ kan ya. Nah, maka zaman Rasulullah itu termasuk kotoran yang ada di masjid, kamu tahu, jangan dibiarnya ditimbun. Biar tidak ya ngilani yang lain lah. Itu sedekah. Menyingkirkan gangguan orang yang lalu di jalan, mungkin di situ apa ada duri, ada batu, apa yang kira-kira akan mengganggu orang lalu lintas di situ disingkirkan, itu termasuk sedekah juga. Ya tak? Semuanya itu dikatakan Rasulullah bisa ditutup dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi kita mengerjakan sholat 2 rakaat sholat duha itu sudah berarti mensedekahi 360 persendian yang ada pada tubuh kita ini. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain menjelaskan kalau bisa jangan ditinggalkan sholat duha 2 rakaat tiap hari. Yang kedua puasa 3 hari setiap bulan. Yang disebut puasa mutih itu. Harinya tiap tanggal, bukan dihitung hari tapi tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Dan sholat witir sebelum tidur. 3 hal itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Sholat witir sebelum tidur, dan syukur bisa sholat tahajud dan witirnya. Tapi paling tidak sholat witir itu jangan ditinggalkan. Puasa 3 bulan. 3 hari tiap bulan, ya. Syukur bisa puasa sehari, puasa tidak sehari, sehari puasa, sehari tidak, itu baik. Hari Senin Kemis juga bagus. Paling tidak sebulan itu 3 hari, tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Dan sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi mensedekahi ruas-ruas atau persendian yang ada pada tubuh kita sebagai penggantinya takbir, tahmid, tahlil, tasbih, menimbun dahak tadi, menyingkirkan. Kalau semua harus dilakukan 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi semua. Itu hikmahnya sholat duha, ya. Ya, apa yang kurang jelas tinggal melakukan tadi itu. Sebetulnya apa yang saya ajarkan berdasarkan hadis-hadis Nabi semua sudah jelas. Tinggal pengamalannya saja. Ilmunya sudah tahu. Pengamalannya yang kadang-kala belum mau mengamalkan. Sebaliknya, orang yang ilmunya belum tahu malah banyak mengamalkan. Mengamalkan tanpa ilmu dengan ilmu tanpa mengamalkan baik mana? Ya? Baik mana? Jelek semua. Punya ilmu tidak diamalkan seperti buah, seperti pohon tidak berbuah, seperti lebah tidak bermadu, kata Nabi begitu. Punya ilmu tapi tidak diamalkan.
Nah sekarang orang yang beramal tanpa ilmu, ngawur namanya. Bagi masalah ibadah beramal tanpa ilmu, kata Nabi, fahuwa raddun. Ya ditolak. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di perbuatan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak contohkan oleh Nabi, diamalkan, ditolak. Maka wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu amalkan yang kamu belum tahu ilmunya. Maka sebetulnya kalau kita teliti betul itu, beramal dan berilmu itu lebih dulu mana? Berilmu dulu, ngaji dulu, hasil kajiannya yang sudah dipahami diamalkan. Jangan beramal dulu, ndak mau ngaji. Bareng nanti dengar pengajian, amalannya bertentangan dengan hasil ngajinya, bersikukuh pokoknya. Nah, perkara pengajian rangke ngono hadise ngono pokoke dhisik warisane mbah-mbah dhisik ya ngene. Nah, itu dah. Jadi kalau beramal tanpa ilmu dan mendarah daging itu angel dihilangi. Nah, maka kalau kita ngaji Islam, Quran dan Sunnah membongkar sifat taklid itu dilarang dalam agama. Maka Allah katakan kan, wala takunu kalladzina, apa itu? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan kamu berkeadaan seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Orang-orang yang diberi kitab sebelum Al-Qur'an cara beragama itu taklid. Tidak mau kembali kepada kitab sucinya, tapi cukup belajar kepada ulama-ulamanya, kepada pendeta-pendetanya. Apa yang dikatakan ulamanya, itulah taati. Menyatakan halal ya halal, haram ya haram. Apa yang dikatakan pendetanya taati. Udah tanpa melihat pedoman kitab sucinya. Walaupun mereka sudah diberi kitab suci. Ya, Taurat maupun Injil ya toh. Sebenarnya kalau mau beragama ya berdasarkan Taurat dan Injil. Orang Islam dilarang jangan seperti mereka. Kita diberi kitab suci Quran. Ya. Sebagai penjelas Al-Quran dalam penjelentrehannya perilaku kehidupan Nabi yang disebut sunnah Rasulullah SAW. Dua perkara itu yang ditinggalkan oleh Nabi yang menjamin keselamatan manusia, tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama berpegang teguh dua hal itu. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima. Kitabullah wa sunnatan nabihi. Dua perkara itu ialah Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka kalau ingin selamat, ya amalkan Quran dan sunnah Nabi dalam kehidupan. Nah, maka harus mengetahui dulu Qur'annya gimana, sunnahnya Nabi, baru kita beramal. Jadi amal yang kita lakukan, terutama ibadah, itu berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, ditolak. Raddun, ditolak. Nah, maka beribadah itu ya, ilmunya dulu dikaji baru beramal. Ya sudah terlanjur, lah kalau sudah terlanjur lah sekarang maka dengan ngaji ya ibaratnya diseleksi. Amalan-amalan kemarin yang ternyata setelah kita ngaji ternyata tidak ada tuntunannya, tinggalkan. Yang kita amalkan dulu ternyata setelah kita ngaji, oh ada tuntunannya, yang betul diteruskan. Jadi jangan iman-iman meninggalkan pekerjaan ibadah yang sudah bertahun-tahun dikerjakan padahal jelas-jelas itu bertentangan. Tapi karena sudah gatok, bacot, ya, mengamalkan meninggalkannya berat, nah itu ditolak, tidak diterima. Nah itulah, jadi mensedekah itu tadi dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mensedekah 360 persendian yang ada pada tubuh kita, di samping kita bisa dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, menyingkirkan gangguan mungkin yang akan sesuatu benda yang akan mengganggu perjalanan orang yang lewat lalu lintas di situ,
ya, atau menimbun dahak di masjid, dan masjid kita tahu itu termasuk sedekah ya. Semuanya itu bisa digantikan dengan sholat duha 2 rakaat. Ya, jadi kalau kita sholat duha 2 rakaat berarti kita sudah mensedekahi 360 persendian pada tubuh kita ini. Ya, apalagi tentang sholat istikharah. Apakah tidak ada doa sholat istikharah yang lebih pendek, Ustaz? Kalau doa dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia apa diperbolehkan? Boleh, bahasa Inggris ya boleh. Ya, Allah itu bahasa apa saja tahu Allah. Nah, itu kan doa itu permohonan. Ya, kamu pakai doa itu, kamu hafalkan artinya ya boleh. Nah, Arabnya angel, udah artinya. Atau kamu ambil kesimpulan singkatnya saja. Mohon kepada Allah. Boleh aja dengan bahasa apa itu Indonesia, bahasa Jawa, apa yang itu doa itu permohonan. Malah Nabi mengatakan la yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa tapi hatinya kosong. Ucapannya ngomong doa tapi ra ngerti maksudnya. Tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, kecuali doa-doa yang di dalam sholat tidak boleh diganti. Ya, tidak boleh diganti. Misalnya ihdinas siratal mustaqim itu doa. Kamu ganti ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tidak boleh. Ya. Duduk antara dua sujud itu ya doa Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku diganti bahasa Indonesia enggak boleh. Kalau istikharah ini tadi kan setelah selesai sholat kamu berdoa. Jadi doa ini setelah selesai sholat. Ya, maka dengan bahasa Indonesia boleh. Ya, disingkat, diambil kesimpulannya itu pun juga boleh. Ya, mohon supaya dipilihkan oleh Allah. Suatu perkara yang akan kamu kerjakan, tapi yang kamu pilih itu supaya dipilihkan oleh Allah. Ya, kalau perkara itu baik bagiku, baik bagi agamaku, baik bagi akhir kehidupanku, maka mudahkanlah ya Allah. Ya, berikan kemudahan, dekatkanlah itu kepadaku. Tetapi kalau itu semua nanti memang tidak baik bagi kehidupanku, tidak baik bagi agamaku, tidak baik bagi akhir kehidupanku nanti, maka jauhkanlah ya Allah ya keinginan aku dari terhadap dia atau terhadap itu, dan jauhkanlah itu daripada aku. Itu. Jadi kalau kita bermanfaat didekatkan, dimudahkan, kalau tidak bermanfaat boleh dijauhkan. Dan jadikanlah aku ridho menerima apapun keputusan yang diberikan oleh kepadaku. Ya boleh doa dengan bahasa Indonesia boleh. Apalagi? Apakah sholat sunnah istikharah boleh dikerjakan untuk meminta petunjuk mengenai hal-hal yang bersifat keduniaan seperti minta petunjuk rezeki, minta petunjuk pekerjaan, minta petunjuk jodoh, minta petunjuk lulus ujian? Apa seperti itu dibenarkan, Ustadz? Ustadz pernah bilang sholat itu lillahi rabbil alamin. Jadi bukan untuk mendapatkan rezeki, pekerjaan, jodoh dan lain-lain. Niatnya harus lurus yaitu lillahi ta'ala. Ini mohon pencerahan. Itu bukan dari saya. Ya, bukan dari saya itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati itu bukan dari saya. Dari siapa itu? Dari Allah dan dari Rasulullah. Jangan mengatakan Ustadz pernah mengatakan, saya tidak pernah mengatakan. Saya hanya menirukan firman Allah. Tidak boleh ya, kalau saudara nerangkan menurut Ustadz MTA begini, saya tidak pernah mengajarkan apapun kepada saudara. Coba kamu perhatikan yang saya sampaikan, semuanya mesti berdasar. Ya. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu menurut firman Allah atau hadis Rasulullah. Semuanya lillahi rabbil alamin. Kalau saudara mau mencari rezeki, minta petunjuk pada Allah biar dapat rezeki yang banyak, itu enggak ada itu.
Salat istikharah bukan untuk itu. Ya, salat istikharah itu ya, kamu baca artinya saja kalau tidak paham. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau pilihkan yang baik dengan pengetahuanmu. Jadi diminta dipilihkan oleh Allah yang baik. Ya, bukan pilihan saya sendiri. Pilihkan pada Allah yang baik. Dengan pengetahuanmu. Aku memohon Engkau memberi kekuatan dengan kekuasaanmu. Memberikan kekuatan dengan kekuasaanmu. Aku mohon karuniamu yang agung. Karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Engkau yang amat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya Allah, kalau Engkau ketahui bahwa perkara ini baik bagiku, ya, bagi agamaku, bagi kehidupanku, dan hari penghabisanku, matiku maksudnya, atau beliau mengatakan baik itu cepat atau lambat, maka berikanlah dia kepadaku dan mudahkanlah urusannya untukku dan berkahilah aku dengannya. Dan jika memang engkau ketahui bahwa perkara ini tidak baik bagiku, bagi agamaku, ya, bagi penghidupanku, dan hari penghabisanku, atau beliau mengatakan baik cepat ataupun lambat, maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Berikanlah kepadaku kebaikan itu walaupun dimanapun adanya, ya, serta jadikanlah aku orang yang ridho akan pemberian itu. Jadi tadi minta kepada Allah dipilihkan. Misalnya kamu punya keinginan tanggal 9 Desember nanti nyalon bupati atau wali kota. Kalau saudara nyalon jadi wali kota, kepingin jadi apa tidak? Pengen jadi tidak nek nyalon? Kamu yang menyalon bupati kepingin jadi apa tidak? Nah, kalau kita melaksanakan sholat istikharah, walaupun kepingin jadi tetapi tidak harus jadi. Serahkan pada Allah. Pilihkan ya Allah. Kalau memang saya jadi wali kota itu jadi baik bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, bagi penghabisan hidupku nanti, membawa kebaikan bagiku, ya mudahkanlah ya Allah untuk menjadi wali kota, dipilih oleh rakyat. Dan mudahkanlah wali kota, kedudukan wali kota itu bisa kami raih. Tapi kalau itu tidak membawa kebaikan bagi hidupku, tidak membawa kebaikan bagi agamaku, ya, tidak membawa kebaikan bagi penghabisan hidupku, akhirnya akhir hayat nanti mati maksudnya, maka jauhkanlah ya Allah untuk saya bisa jadi dari wali kota itu. Dan jauhkanlah kedudukan wali kota itu dari keinginanku. Ya itu. Jadi kepengen jadi, tapi dia harus jadi. Ora kok bareng ora dadi terus lenyeng. Ngomel sana sini, wah udah malah ora kucul kelambi mlaku-mlaku. Nah, kalau sudah diserahkan pilihkan Allah, maka akhirnya tadi kan gitu ya toh. Mohon kepada Allah dan berikanlah kepadaku kebaikan itu, ya, walau dimanapun adanya, jadi atau tidak jadi. Serta jadikanlah aku orang yang ridho akan pemberian itu. Maka jadi atau tidak jadi kami ridho. Jadi ya senang, tidak jadi ya senang. Itu namanya minta kepada Allah untuk dipilihkan. Bukan minta rezeki, bukan dipilihkan. Nah tadi kita, maka orang kalau minta doakan saya, Ustaz saya akan melamar jadi pegawai negeri, tolong didoakan untuk bisa diterima. Biasanya saya doakan dan saya beritahu, ya mudah-mudahan kalau itu bermanfaat dan baik bagimu, bagi agamamu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau itu membawa tidak baik, mudah-mudahan kamu tidak lulus. Ya tidak kok tak dongake ben lulus, enggak. Ya itu kita ikuti dalam doa istikharah itu. Kalau itu nanti kamu jadi pegawai negeri itu baik bagi kamu,
bagi kehidupanmu, bagi agamamu, bagi akhir hayatmu, mudah-mudahan kamu diberi kemudahan oleh Allah jadi. Tapi kalau itu sekiranya malah menjadikan kamu tidak baik, agamamu tidak baik, akhir hidupmu pun tidak baik, akhir jabatanmu masuk korupsi, ya, terus masuk penjara, tidak baik itu, nah mudah-mudahan kamu tidak lulus. Itu saya akan mendoakan ya mengikuti apa contoh istikharah ini. Jadi tidak harus. Maka kalau ada calon wali kota, calon bupati, calon presiden datang yang minta ini ya tak doakan. Ya, pertama karena maju harus siap menang dan siap kalah. Ojo kudu menang. Nek kudu menang wis rasa nyalon wae. Nek kudu menang itu biasanya kalau tidak menang terus bingung. Nek wis ngetoke duit akeh dadi gendeng terusan. Ya, enggak usah. Jadi itu bukan kok kita minta rezeki, minta dipilihkan. Yang pokok di situ baik bagi kehidupan, bagi agama, bagi akhir hayat kan. Kalau sekiranya itu saya mempunyai pekerjaan atau mempunyai jabatan atau mempunyai istri tadi istri orang yang saya ingini kok tidak jadi baik, agama saya jadi rusak, kehidupan saya jadi enggak kena, akhir hidup saya pun jadi su'ul khatimah. Mudah-mudahan wanita yang saya ingin itu jauh dari keinginanku dan dia pun dijauhkan dari menginginkan aku. Nah gitu, jadi minta kepada Allah itu dipilihkan. Jadi tidak bertentangan. Dan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati tidak bertentangan ini. Ini doa istikharah dituntunkan Nabi masa bertentangan. Apalagi brosur halaman 4 hadis yang bawah. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilalin 'inda salatil ghadati, ya Bilalu hadisni bi arja amalin amiltahu indaka fil islami manfaatan, fa inni sami'tul lailata khashfan 'alaika baina yadayya fil jannah. Qala Bilalun ma amiltu amalan fil islami arja indi manfaatan min anni la atatahharu tuhuran tamman fi sa'atin min lailin wala naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kataballahu li an usalliya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika selesai sholat subuh, hai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan yang paling besar manfaatnya dan memberi harapan yang telah kamu kerjakan di dalam Islam. Karena tadi malam aku bermimpi mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Bilal menjawab, tidak ada suatu amal yang banyak memberikan manfaat dan harapan di dalam Islam selain daripada aku tidak berwudu dengan wudu yang sempurna di waktu malam maupun siang, melainkan aku mengerjakan sholat dengan wudu itu dengan sholat yang Allah tetapkan untukku, yaitu 2 rakaat sholat sunnah tohur. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1910. Pertanyaan tentang sholat sunnah tohur ini, di situ diterangkan pada kalimat mengerjakan sholat dengan wudu itu dengan sholat yang Allah tetapkan untukku, yaitu 2 rakaat sholat sunnah tohur. Pertanyaan, apakah Bilal ini juga mendapatkan wahyu dari Allah, Ustaz? Yang menerangkan Bilal dapat wahyu itu mana? Mana yang menerangkan Bilal dapat wahyu? Kan tidak ada itu. Nah, Bilal dapat wahyu kan jadi nabi minggu. Bilal itu hanya menerangkan. Jadi setiap habis wudhu saya sholat 2 rakaat dengan wudhu itu. Bagaimana Allah tetapkan kepadaku. Maksudnya di sini hatinya Bilal itu tumbuh untuk mensalatkan, untuk sholat sesudah wudhu tadi 2 rakaat, tumbuh untuk mengharap ridhonya Allah.
Bukan Bilal menerima wahyu, saya sudah habis wudhu, tak sholat. Ya, yang biasa dulu sholat tohur itu. Ya, yang menggerakkan hatinya Bilal untuk sholat tadi siapa? Siapa? Allah. Itu amalan-amalan yang baik digerakkan hatinya untuk beramal baik itu tentu Allah penggeraknya. Kalau amal jahat itu penggeraknya setan. Gitu. Maka di situ ditetapkan Allah, karena Allah lah yang menggerakkan hati saya untuk melakukan sholat 2 rakaat setiap habis wudhu. Apakah itu siang, apakah itu malam. Maksudnya tidak pandang waktu, selama saya habis melakukan wudhu, saya sholat 2 rakaat. Itu yang disebut sholat tohur tadi. Bukan menerima wahyu. Tapi Bilal tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat itu. Apalagi? Di hadis tersebut juga dijelaskan pada kalimat, karena tadi malam aku bermimpi mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Bagaimana dengan mimpinya orang yang dekat kepada Allah? Mereka itu bermimpi, Ustadz, karena saya pernah bermimpi dan betul mimpi itu terjadi. Apa yang kamu tanyakan apa? Jadi mimpimu wahyu gitu loh. Semua orang itu dekat kepada Allah. Ya, sampai Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibud da'watad da'i idza ta'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hai Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku itu dekat. Manusia-manusia dekat pada Allah semua. Bahkan di ayat lain ditekankan kedekatannya itu lebih dekat daripada min hablil warid. Lebih dekat dari urat lehernya ini. Ya tak? Jadi terus jangan kamu mimpi, suatu kebetulan kamu mimpimu cocok, ya, terus kamu merasa dekat pada Allah, semua orang itu dekat kepada Allah. Terus Allah mendapat wahyu. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Kalau nabi bermimpi berarti mendapat wahyu. Maka Nabi Ibrahim ketika bermimpi menyembelih anaknya, panggil anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manam. Ya, anni azbahuka fandur madza taro. Jadi Nabi Ibrahim itu mimpi. Mimpi kok menyembelih anaknya, maka anaknya dipanggil, "Hai anakku, saya bermimpi saya menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu?" Ya, Ismail tadi maksudnya anaknya Ibrahim itu. Ya, bagaimana pendapatmu? Ya, Nabi Ismail karena bapaknya mimpi dan seorang nabi, ya abatif al tu'maru masajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, ya ayah, kalau memang itu betul kamu mimpi untuk menyembelih aku, laksanakan, sembelihlah aku. Nah, insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Nah, kebetulan nek kowe ngimpi kan belih anakmu, aja mbok belih tenan. Kalau kamu Nabi Ibrahim tuh mimpi belih anaknya, nah terus kalau kamu belih anak mbok belih mati tenan anakmu. Kalau Ibrahim tadi mimpinya itu wahyu, diuji oleh Allah. Karena Nabi Ibrahim itu sudah tua, tidak punya anak, kemudian mohon kepada Allah, dikabulkan, diberi anak namanya Ismail. Ya. Sangat cinta Ibrahim kepada anaknya, namanya Ismail, itu akan jadi generasi penerus, mengembangkan dakwah, menyebarkan dakwah Islam kepada umat manusia. Ya, karena kecintaan Nabi Ibrahim tadi, sangat-sangat cinta kepada anaknya, diuji oleh Allah. Coba belen anakmu gue. Kamu lebih cinta kepada Allah apa cinta kepada anakmu? Ya itu dah. Maka ternyata
walaupun anak yang sangat dicintai, sangat disayangi dan sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, kok disuruh beleh oleh Allah tadi? Ya sudah dibeleh. Tapi itu ujian, maka setelah betul-betul mau dilaksanakan akan disembelih, nah, perintah Allah berikutnya datang. Qad shaddaqta ru'ya. Betul Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi itu. Dan kamu sudah laksanakan, maka jangan kamu teruskan penyembelihan anakmu itu, tapi gantilah dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, maka nanti sebentar lagi kita memperingati peristiwa itu. Jadi Ibrahim itu akan menyembelih anaknya oleh Allah, kemudian karena diuji lulus walaupun cinta kepada anaknya sangat mencintai, ternyata masih mencintai Allah. Ya, Allah merintahkan untuk menyembelih anaknya yang dicintai tadi oleh Ibrahim, laksanakan betul. Berarti ujiannya lulus. Karena perintah menyembelih anak tadi hanya suatu ujian yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim untuk memilih lebih cinta anakmu apa lebih cinta pada Allah. Kalau kamu lebih cinta pada anakmu, tentu kamu tidak melaksanakan perintah Allah ini. Tapi kalau kamu lebih mencintai Allah, walaupun harus menyembelih anakmu, kamu lakukan. Ya, ternyata Ibrahim lebih mencintai Allah. Ya, maka setelah itu, oh ya sudah, lulus ujianmu. Maka sekarang gantilah anakmu tadi, jangan disembelih, tapi ganti dengan sembelihan yang besar. Nah, maka terus jadi setiap tahun menjadi syariat Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad ini, tiap bulan haji itu kita diperintahkan untuk berkorban, menyembelih binatang yang besar. Maka kalau menyembelih untuk korban, milih yang besar, jangan milih yang kurus. Aja milih tawani wedhus gede-gede, aku golekno sing cilik dhewe wae. Kan golek sing cilik dhewe, padahal kamu beli besar bisa. Kenapa kok kon golek sing cilik dhewe? Ya dah, wah nek gede saiki ya regane larang, apalagi sapi. Sekarang sapi itu, sekarang kan sedang ramai dibicarakan di televisi itu, 1 kilo daging sapi harganya berapa? Ya, 130. Maka di Bekasi, di mana di barat sana banyak orang jual daging sapi kosong, ranek jual. Ada orang jual bakso ganti dengan bakso celeng. Kan ada tak? Beritakan itu bakso celeng di sana. Tapi kalau di sini ya mungkin umpama ya jual bakso ya mesti masih sapi ya tak? Yang dikabarkan di Jakarta sana. Nah di Solo rong eneng bakso celeng. Bu nek kene ra ngerti ya. Kan ya enggak tahu kan kita. Ya, maka itu akhirnya pedagang-pedagang bakso ini merasa kesulitan. Wis golek pangan rekoso apa-apa larang dilalah dodol bakso we. Ada isu bakso celeng, wes akhirnya dora payu. Nah, sekarang mau korban, biasanya kita korban sapi. Kalau sapi sudah harganya 1 kilo daging sapi 130, kalau sapi besar berapa juta nanti harganya? Berapa juta? Wes timbangan yang gue korban, kumpul ke weh duitnya. Rasa korban, gue bangun pondok pesantren NTA wes. Boleh nggak gitu? Tidak boleh, ya, karena korban itu ibadah, ya ibadah. Inna sholati wa nusuki, nusuk itu menyembelih korban itu nusuk, nah, ibadah itu. Nah ini ngomong jutaan mong didumke nang, lah jutaan adalah kamu diberi walaupun harga sapi mahal jutaan kamu bisa membeli, itu kan suatu kenikmatan, ya. Daripada yang tidak bisa membeli, ya kan? Sekarang harga sapi mahal. Kalau tahun yang lalu harga sapi murah. Tahun yang lalu nggak bisa membeli sapi, sekarang mahal bisa membeli. Pilih mana? Ya, yang penting itu uang juga tidak dipaksa. Kalau kamu bisa membeli korban sapi silakan. Kalau tidak bisa beli korban sapi ya kambing ya boleh, tidak bisa pun ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan mengatakan tidak bisa. Karena kita mampu dan tidak mampu, bisa membeli dan tidak bisa membeli, itu Allah tahu. Karena kalau kita bisa membeli sapi kok mengatakan tidak bisa, Allah tahu enggak?
Nah, wong yang memberi rezeki itu Allah. Duh, tak wani duit jutaan malah miliaran. Beli sapi satu katanya nggak mampu, weh orang ini bakhil ini. Bisa dicabut nanti rezekinya. Mampu bilang tidak mampu, biar tidak mampu betul nanti. Jadi kalau ngomong saya tidak mampu, oh bener memang tidak mampu. Kalau diberi kemampuan mengatakan tidak mampu, berarti orang etok-etoknya harus yang memberi. Tidak bersyukur kepada Allah. Dan sekarang kita tidak usah ikut meramaikan. Daging mahal atau murah. Yang penting kita mau kurban nanti kita mulai sekarang kita persiapkan. Kita akan menyembelih kurban, kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu menyelenggarakan kurban. Nah itulah namanya ibadah. Jadi menghadapi tidak perlu deg-degan, sapi mahal bawa wis ben. Ya, kita orang ngurusi sapi. Ya gitu kan. Jadi yang biasa kurban, menurut kemampuan kita. Nah itulah sehingga dalam hal ini perlu kita tetap bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah pada kita, kita bersyukur. Apalagi? Yang pertama kali mengerjakan sholat sunnah tohur itu adalah Nabi atau sahabat Bilal, Ustaz? Bilal, Nabi tidak tahu gitu malah. Nabi itu bermimpi mendengar suara alas kakinya Bilal. Jadi olah Bilal tuh lewat di depan Nabi, ya dalam mimpi itu, nganggo sandal, nganggo sepatu lah, pokoknya alas kakinya dengar teplok. Nabi kaget loh, Bilal ini masuk surga. Jadi Nabi itu diberitahu Allah bahwa Bilal nanti masuk surga. Maka Nabi tuh memikir apa kelebihannya Bilal itu. Kok dikabarkan oleh Allah Bilal masuk surga. Maka Bilal ditanya, Bilal, apa kelebihanmu? Amalan apa yang paling mendapatkan banyak kebaikan yang menjadi harapanmu? Karena saya bermimpi melihat kamu mendengar alas kakimu di surga. Nah itu tadi. Bilal yang mengatakan, Bilal itu bekas budak. Amalan apa? Sedekah, zakat, ya ndak, wong melarat kok Bilal. Ya Rasulullah, tidak ada amalan apapun yang kulakukan. Ya, yang saya harapkan kecuali setiap saya habis berwudu, entah itu siang, entah itu malam, setiap saya habis wudu dengan sempurna wudu, terus saya sholat 2 rakaat. Di setiap habis wudu, sholat 2 rakaat, entah itu wudu siang atau malam. Nah itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Bilal tadi. Itu yang ditanyakan Nabi. Jadi Nabi sendiri tidak melakukan itu. Yang dilakukan Bilal itu. Apa tidak bid'ah? Lah gitu pertanyaannya. Apa tidak bid'ah? Bilal Nabi tidak melakukan, kok Bilal melakukan. Kalau begitu boleh membuat sendiri. Ya kalau Bilal itu boleh, kalau kamu enggak boleh. Apa bedanya? Bilal itu siapa? Sahabat Nabi. Sedang Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Orang yang masuk surga, golongan Yahudi Nasrani jadi 72 golongan, umatku nanti pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali 1. Nah, itu kata Nabi. Yang 72 masuk neraka, yang 1 aja masuk surga. Siapa yang masuk surga itu? Ya MTA ini. Nah itu syirik kamu begitu. Jangan dipotong loh ya ini ya. Ini rong tutuk omongku. Ya, syirik kamu. Kalau kita mengatakan yang masuk surga ya MTA ini, oh kamu syirik. Dan sombong. Nah, kata Nabi yang masuk surga itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabihi. Jadi yang masuk surga itu golongan yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya. Maksudnya satu golongan tadi yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Nah gitu itu yang masuk surga. Kalau kita lihat begitu, berarti sebanyak-banyak yang mengikuti sunnah Nabi dan sahabat, masih banyak yang tidak mengikuti. Perbandingannya yang mengikuti sunnah Nabi itu hanya 1, yang tidak mengikuti 72 golongan. Yang masuk 1 golongan saja.
Nah, kita berusaha, mudah-mudahan kita berusaha menjadi golongan yang kecil, yang masuk yaitu golongan tadi, mengikuti Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maka walaupun Nabi tidak melakukan sholat sunnah tohur, Bilal melakukan, itu menjadi ketetapan ya, Nabi bahwa itu boleh dilakukan karena dilakukan oleh sahabat Nabi. Ya, jangan terus disamakan Bilal dengan kita. Bilal untuk gawe dhewe, aku tak gawe dhewe. Enggak boleh. Kalau kita membuat sendiri, katakan Nabi syarul umur, itu sejelek-jelek urusan ibadah itu. Apalagi? Saya sering musafir seminggu, kadang sampai 10 hari baru pulang. Selama musafir itu sholatnya saya jamak dan saya qashar. Apa masih boleh saya mengerjakan sholat zuhur, Ustaz? Apa hubungannya? Walaupun musafirmu kamu jamak, kamu qashar, sholat duha boleh. Orang kok newe sholat jamak qashar tuh sholat duha, sholat sunnah yang lain duha, tahajud, barang itu hilang enggak? Enggak ada. Boleh, sholat duha boleh. Enggak, pertanyaanmu kok melompat tekan kono hubungannya apa? Wong kamu tadi sholatmu, kamu musafir, sholatnya dijamak dan dikosor. Lah kok terus tekan duha kan enggak ada hubungannya. Karena mbok jamak karo duha enggak boleh. Apalagi? Dulu saya diberitahu dari Ustadz di tempat kami bahwa sholat duha itu harus 12 rakaat. Kemudian saya juga menjalankan 12 rakaat. Bagaimanakah pahalanya pada sholat duha 12 rakaat? Apabila bisanya sholat duha hanya 2 rakaat, apakah pahalanya sama dengan yang 8 rakaat? Apakah apabila tidak sempat sholat 2 rakaat, bila membaca tahlil atau tahmid apabila membaca tahlil atau tahmid berulang kali, apakah sudah mencukupi, Ustaz? Kok seperti bingung itu kamu? Wong bunyinya hadisnya sudah jelas gitu kok. Kamu dulu diajari ustadzmu sholat duha 12 rakaat. Dulu diajari ustadzmu. Mungkin ya mau diajari ustadzmu sholat duha 12 rakaat. Tidak ditunjukkan hadisnya ini. Mungkin ditunjukkan hadisnya ini, tetapi tidak ditunjukkan bobot hadisnya ini. Nah sekarang kamu ngaji di sini, sholat duha 12 rakaat itu memang ada hadisnya, tetapi setelah diselidiki hadisnya dhaif. Nah mestinya pertanyaanmu, oh berarti yang saya lakukan dulu itu berdasarkan hadis tapi dhaif. Mulai sekarang saya tidak akan sholat duha 12 rakaat, mestinya gitu. Ini kamu mau mengatakan, dhaif yang penting hadis tetap tak lakoke, ya silahkan. Ya tak? Jadi tadinya tidak mengerti kalau hadis itu dhaif kamu lakukan, setelah mengerti mestinya ditinggalkan. Namun kalau tetap berpegang teguh karena itu hadis walaupun dhaif tetap dilakukan, silahkan. Ya, ini ilmu ditanyakan, tunjukkan dalilnya. Ya tak? Nah sekarang kalau kamu mau mensedekahi 360 ruas atau persendian yang ada dalam tubuhmu, ya tak? Nabi sudah menjelaskan cara mensedekahi bagaimana, karena sahabat bertanya, oh kamu mensedekahi itu dengan kamu membaca tasbih itu sedekah. Ya tak? Membaca tahmid itu juga sedekah. Baca tahlil juga sedekah. Ya, baca takbir juga sedekah. Dah. Jadi kamu lakukan semua boleh. Tahmid, takbir, tahlil itu boleh. Kamu sedekah. Kalau kamu tidak lakukan itu semua, kamu sholat 2 rakaat, sholat duha sudah mencukupi. Nah sekarang sholat duha 2 rakaat dilakukan, tahmid, tahbir, tahlil, takbir, tasbih juga dilakukan. Boleh enggak? Boleh kan? Malah lebih baik kan? Ya, jadi takbir, tahmid, tahlil, tasbih
Karena berarti banyak menyebut Allah. Karena Allah juga perintahkan uzkurullah dzikran katsira. Zikirlah kamu kepada Allah, sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak. Nah, tadi bagus. Maka kalau kamu sudah tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya tadi, tiap hari kamu baca itu, ditambah lagi sholat duha pun dilakukan, sangat bagus itu. Karena Nabi juga mengatakan kalau bisa jangan kamu tinggalkan 3 hal. Ya, salah satu diantaranya sholat duha 2 rakaat, bukan 12 rakaat. Kalau kamu tadi diajari ustadzmu sholat duha 12 rakaat, nah sekarang diterangkan dalam hadis yang kita keluarkan brosur ini, ternyata sholat duha 12 rakaat itu hadisnya dhaif. Tapi saya tidak melarang kamu mau melakukan terus silahkan. Tapi kalau kamu tanyakan kedudukan hadis itu, hadisnya dhaif. Kurang jelas apa? Apalagi? Tentang puasa 3 hari pada tiap bulan, apabila puasanya dikerjakan di luar tanggal 13, 14, 15, apakah diperbolehkan, Ustaz? Nah, aneh-aneh meneh lagi. Pertanyaan kok aneh-aneh tuh. Wong Nabi itu menunjukkan kalau kamu ingin puasa 3 hari setiap bulan, puasalah tanggal 13, 14, 15. Lah kok mikir puasa liyane tanggal kuwi entuk raya. Lah kenapa tanggal itu sudah jelas kamu milih tanggal yang lain yang tidak dijelaskan? Angele apa coba? Enggak di puasa tinggal oh ini tanggal 13, 14, 15 jelas. Ya, kalau saya lakukan lainnya tanggal itu boleh enggak? Aneh lah. Oh jenah yang ditunjukkan jelas-jelas adat, tidak mikir yang lain. Kamu menyembelih kurban, gitu? Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Gitu? Umpama saya tidak menyembelih hari tasyrik itu 11, 12, 13, tapi saya beli tanggal 14, 15, boleh enggak ya? Kan aneh. Wih jelas ada tuntunannya. Kok tidak tekok tuntunan yang lain yang belum jelas itu. Maka kita lebih baik itu apa yang ada kita kaji, kita pelajari, yang paham kita amalkan. Jangan mengandai-andai yang tidak diterangkan oleh agama, jangan mengandai-andai. Andai kata begini boleh enggak ya? Andai kata begini boleh enggak ya? Kamu wudu, sudah biasa kamu lakukan. Diawali dengan berkumur, kemudian membasuh muka, basuh tangan, membasuh muka, basuh tangan, menyapu kepala dengan kedua telinga, kemudian kaki. Umpama saya mulai dari kaki dulu boleh enggak ya? Semua terbasuh tapi dari kaki dulu, terus kepala, terus tangan, terus muka, terus baru berkumur tuh boleh enggak? Kan ya keneng kabeh kuwi. Kenapa kok tidak seneng molak-malik itu kenapa? Sing wis jelas ada urutannya jelas ya kok nanti dibalik. Yang jelas-jelas sudah ada tuntunan dan betul itu laksanakan. Jangan mengandai-andai yang tidak diterangkan. Ya, apalagi? Brosur halaman 2 pada arti hadis yang di atas. Dari Abdurrahman bin Abu Lailah ia berkata, tidak ada seseorang yang mengkhabarkan kepadaku bahwa ia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat duha kecuali Ummu Hani. Yang ditanyakan Ummu Hani ini siapa Ustaz? Istri Nabi, saudara atau bibinya Nabi? Ya, Ummu Hani itu orang yang sangat dekat kepada Nabi kan. Dia melakukan sholat, ya beliau tahu. Termasuk mungkin selalu ada di rumahnya. Selalu mengetahui Nabi itu. Nah, sehingga dia tahu. Nah tentu Ahlul Bait yang istri Nabi yang lain juga tahu. Ya, nah, sehingga sholat duha yang dilakukan oleh Nabi itu bukan lebih dari 8 rakaat. Yang diambil perlu itu. Jadi yang diambil pengertian itu bahwa
Nabi melakukan sholat duha tidak pernah lebih dari 8 rakaat. Itunya yang diambil. Karena hadisnya itu sahih, ya. Di samping itu tidak ada dilihat dari perawinya juga sahih, ya tinggal melaksanakan kok. Itu yang perlu diambil pelajaran. Apa lagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya. Sholat tasbih nggak ada yang tanya. Sholat tasbih ini coba dibaca lagi. Biar lebih paham. Halaman 6. Sholat sunnah tasbih. An Ikrimah an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbasu ya ammahu ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika asyra khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khat'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu asra khisalin antusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi wa surah fa idza faragta minal qira'ati fi awwali rak'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asrata marratan summa tarka'u fatakuluha wa anta raki'un asran summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i fatakuluha asran summa tahwi sajidan fatakuluha wa anta sajidun asran summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fatakuluha asran summa tasjudu fatakuluha asran summa tarfa'u ra'saka fatakuluha asran fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marratan faf'al fa in lam taf'al fa fi kulli jumu'atin marratan fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marratan fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marratan fa in lam taf'al fa fi umurika marratan rawahu Abu Dawud. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya paman, maukah kamu aku beri? Maukah kamu aku kasih? Maukah kamu aku beri hadiah? Maukah kamu aku beri 10 hal? Jika engkau melakukannya, maka Allah mengampuni dosa-dosamu yang awal maupun yang akhir, yang lama maupun yang baru, yang tidak disengaja maupun yang disengaja, yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. 10 hal itu adalah engkau sholat 4 rakaat, engkau baca pada tiap-tiap rakaat Al-Fatihah kemudian surat. Apabila engkau telah selesai membaca pada rakaat pertama masih dalam keadaan berdiri, lalu engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar sebanyak 15 kali. Kemudian kamu rukuk dan membacanya dalam keadaan rukuk 10 kali. Lalu kamu mengangkat kepala atau i'tidal dan membacanya 10 kali. Lalu kamu sujud dan membacanya dalam sujud 10 kali. Lalu kamu duduk antara 2 sujud dan membacanya 10 kali. Lalu kamu sujud dan membacanya dalam sujud 10 kali. Lalu kamu bangun dari sujud dan membacanya 10 kali. Yang demikian itu berarti berjumlah 75 kali pada setiap rakaat. Kamu lakukan yang demikian itu dalam 4 rakaat. Jika kamu mampu melakukannya setiap hari sekali, maka lakukanlah. Jika tidak mampu, maka pada setiap Jumat sekali. Apabila tidak mampu, maka sebulan sekali.
Dan jika tidak mampu maka setahun sekali, dan jika tidak mampu maka dalam seumur hidup sekali. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 29 nomor 1297. Keterangan tentang sholat tasbih ini memang ada beberapa riwayat. Adapun yang paling kuat adalah riwayat di atas, yaitu dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Mengenai sanad hadis tersebut, ada seorang perawi yang dipermasalahkan, yakni Musa bin Abdul Aziz. Mengenai Musa bin Abdul Aziz ini, Abul Fadl As-Sulaimani mengatakan ia mungkarul hadis, yakni hadisnya diingkari. Ali bin Madini mengatakan ia dhaif atau lemah. Namun Nasai mengatakan laisa bihi ba'sun, ia tidak mengapa. Yahya bin Ma'in mengatakan la ara bihi ba'san, saya memandang ia tidak mengapa. Lihat Mizanul I'tidal juz 4 halaman 212 nomor 8893. Kesimpulan, hadis mengenai salat tasbih ini tentang kesohihannya masih diperselisihkan, sehingga ada ulama yang mau menerima hadis tersebut dan ada pula yang tidak mau menerimanya. Wallahu a'lam. Sudah paham itu? Di salat tasbih itu ada hadisnya, tetapi tentang kesohihannya masih dipertentangkan. Ada yang menganggap itu tidak apa-apa. Ada yang menganggap saya tidak memandang permasalahan dalam hal itu. Yang lain mengatakan itu hadisnya mungkar. Ada lagi yang mengatakan itu dhaif. Hingga kan yang benar piye gitu kan. Ono mungkar, ono dhaif, ada tidak apa-apa. Maka ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah, kalau di MTA diterangkan bagaimana? Diuji kebenarannya. Isi daripada hadis tadi, kalau dicocokkan dengan Al-Quran itu bertentangan isinya. Ya, coba dalam hadis tadi, kalau kamu melakukan sholat tasbih itu, dosamu yang besar, dosamu yang kecil, yang disengaja, yang tidak disengaja, yang kamu lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau kamu lakukan terang-terangan, itu semua diampuni oleh Allah. Jadi kan dosa apa saja kalau kita melakukan sholat tasbih itu kan sudah bersih, diampuni semua kok. Kalau bisa sholat tasbih itu kamu lakukan tiap hari, sehari sekali kalau bisa. Kalau sehari sekali tidak bisa, ya seminggu sekali. Seminggu sekali tidak bisa, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali pun tidak bisa ajak, ya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali tidak bisa ajak, paling tidak seumur hidup sekali. Kalau kamu melakukan sholat tasbih seumur hidup sekali, ya dosamu yang besar, dosamu yang kecil, disengaja atau tidak sengaja, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, semua diampuni oleh Allah. Nah, kalau itu betul, maka kesohihannya masih dipertentangkan. Toh. Tapi kalau kita lihat kepada Al-Quran, coba dibaca surat An-Nisa ayat 17 itu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya,
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, lagi coba dibaca lagi. Artinya dibaca Sesungguhnya taubat di sisi Allah. Perhatikan itu ya, taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. ya, melakukan kejahatan lantaran kejahilan, maksudnya apa? Tidak tahu kalau itu suatu kejahatan. Ya, kalau hadis tadi kan baik itu kamu sengaja atau tidak sengaja. Kalau disengaja berarti tahu enggak? Tahu ini perbuatan dosa, zina misalnya, mabuk itu tahu itu, tapi tak sengaja. Nah, itu namanya bukan karena kejahalan, tapi karena kenekatan. Nah, orang yang berbuat dosa dengan nekat tadi tidak ngerti, tidak dilakukan, malah dijarak, itu tidak diterima taubatnya oleh Allah. Tapi dalam hadis tadi sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, semua diampuni. Bahkan yang sudah lalu maupun yang akan datang, belum melakukan pun sudah diampuni. Sehingga kalau kamu melakukan dan tidak dosa apa-apa, wis diampuni kok. Terus? Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Ya, itu pun dia melakukan suatu kejahatan karena tidak tahu. Setelah tahu bahwa itu suatu perbuatan dosa, tidak boleh ditunda-tunda, segera bertobat. Jadi kalau sudah tahu tapi untuk bertobatnya ditunda besok, tidak diterima tobatnya. Misalnya ada yang datang di pengajian ini, datang dari rumah pengajian tadi pemuda dengan pemudi, yang kesini boncengan, pacaran yang pengajian, pacaran, yo, haji yo karo pacaran, dah, kalau ngomah ya asik orang ngerti kok. Barang di sini diterangkan laki perempuan yang bukan mahram tidak boleh berpacaran, tidak boleh berboncengan. Tadi dari rumah berangkat dengan asiknya karena tidak tahu. Nah di sini diterangkan tahu. Wah berarti nggak boleh kita boncengan tadi nggak boleh. Menurut ayat tadi segera bertobat. Jangan ya wes enggak tak nganti teko ngomah engko terus wes ya. Di sini tahu mulai gonceng meneh. Nah ketika berangkat tadi karena belum tahu kalau bertobat diterima tobatnya oleh Allah. Tapi sudah tahu pulangnya diboncengkan lagi, yang pulang bonceng ini jarak. Karena sudah tahu, jadi tobatnya enggak diterima. Tapi ya konsekuensinya, ya sudah pulang sendiri-sendiri. Nah terus ya numpak bis apa numpak apa gitu rame lu gonceng di situ. Wah ya rasik no. Ya, maka setelah tahu bahwa itu dosa, segera, kata Allah tadi segera, jangan ditunda-tunda. Tunda-tunda nanti pulang ternyata di jalan serempetan mati, ya mati dalam maksiat kan. Kalau tadi sini berangkat tuh dengan boncengan laki perempuan bukan mahramnya, terus ngerti ayat itu tadi taubat, diampuni, dosanya dihapus, seperti belum berbuat, wong diampuni dosanya. Tapi kalau tidak segera malah nekat ya nanti kita ntar pulang dulu, setelah itu kita perjanjian nggak akan kita yang ngaji-ngaji tapi berangkat sendiri-sendiri. Nah, itu pulangnya tadi sudah menyengaja berbuat dosa. Gitu? Bertentangan dengan hadis tadi. Terus satu ayat lagi. Ayat 54 surat Al-An'am. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 54. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Ya. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan. Nah ini
Di antara kamu siapa berbuat kejahatan lantaran kejahilan. Jahil itu karena tidak mengerti, karena kebodohannya. Berbuat dosa, tidak tahu kalau yang dilakukan itu dosa. Terus? Kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya kan? Jadi tidak tahu kalau itu dosa. Setelah tahu segera bertobat dan mengadakan perbaikan, artinya tidak mengulangi perbuatan itu lagi, bahkan perbuatan yang dilakukan tadi membawa dosa, maka untuk mengimbanginya kita perbanyak kebaikan-kebaikan. Dan Allah mengampuni dosanya. Karena dilakukan tidak mengerti, terus bertobat setelah mengerti. Sekarang kita kembali, kalau dikatakan dengan hadis tadi kan bertentangan. Nah, maka kesohihan hadis itu pun masih diperdebatkan. Tapi kalau kita kembalikan pada ayat Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, Al-Quran itu la roiba fih. Pasti benarnya Al-Quran itu. Tidak pernah dipertentangkan kebenaran Al-Quran itu. Tapi kalau hadis ya tadi dipertentangkan. Dari pertentangan itu bener durung genah, salah durung genah, umumnya kalau meninggalkan jelas benar. Kalau Quran, walaupun kita mungkin belum memahami, tidak boleh kita ragu atau bertentangan, mempertentangkan ayat-ayat Quran. Karena Quran itu tidak ada pertentangan, karena semua itu dari Allah. Kalau bukan dari Allah, ya mungkin ada di pertentangan. Tapi kalau dari Allah, semuanya mesti benar. Yang diturunkan pertama atau yang pertengahan, yang terakhir tidak ada yang perlu dipertentangkan. Coba dibaca An-Nisa 82 itu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya kan? Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Afala yatadabbarunal Quran. Maka Quran diturunkan oleh Allah itu liyadabbaru ayatihi. Supaya diperhatikan tiap-tiap ayatnya. Maka di sini ditanyakan afala yatadabbarunal Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran itu? Ya. Walau kana min indi ghairillah, kalau Quran itu datangnya dari selain Allah, ya, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mesti bakal kamu ketemui pertentangan yang banyak. Tapi karena Quran itu dari Allah, tidak mungkin ada pertentangan di dalam Al-Quran. Nah, kalau ada orang yang mempertentangkan Al-Quran karena tidak atau belum memahaminya Al-Quran. Kan ada kan yang mengatakan, jangan memakai Quran saja, Quran itu masih wungkul, gak bisa dipakai. Itu karena tidak pahamnya Al-Quran. Tapi sudah menilai Al-Quran itu sudah wungkul. Padahal Nabi kita menyerukan atas perintah Allah, wala tattabi'u subula. Jangan kamu mengambil jalan selain Al-Quran. Fatafaraqu bikum an sabili. Kalau kamu mengambil jalan selain Al-Quran akan menjadikan kamu bercerai-berai dari jalan yang lurus. Memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Lah kok ada orang mengatakan, jangan mengambil Al-Quran, masih wungkul. Itu ibaratnya makanan itu belum dibumboni. Jadi Quran itu perlu dibumboni. Nah, kamu membumboni Quran malah rusak. Ya, Quran itu udah tinggal, ibaratnya tinggal memakai, orang mbok bumboni. Quran dibumboni apa-apa kacau nanti. Ya, Quran diturunkan oleh Allah itu sudah terperinci. Ma faradna fil kitabi min syai'. Tidak ada. Ya, di dalam Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan, yang dilupakan oleh Allah itu enggak ada. Semua sudah diajarkan.
Maka dalam surat Al-An'am diulang kembali itu 114. Al-An'am nomor surat 6 ya 114. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab yakni Al-Quran kepadamu secara terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Wala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu termasuk orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Quran itu diturunkan oleh Allah dengan terperinci, mufassalan. Maka walaupun ada mengatakan Quran itu masih wungkul, Quran masih belum ada bumbunya, wala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Ayat 117-nya dibaca. Inna rabbaka huwa a'lamu may yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, ya. Dengan Quran diturunkan itu Allah tahu siapa yang bakal sesat, siapa yang mendapat petunjuk. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya enggak? Siapa yang disesatkan oleh Allah tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada bisa menyesatkannya. Jadi orang untuk tidak mau mengikuti Al-Quran dengan alasan bermacam-macam, Allah tahu yang sesat itu apa yang mengatakan Al-Quran itu masih wungkul belum bisa dipakai, atau orang yang mempelajari, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu yang sesat yang mana? Yang mendapat petunjuk yang mana? Itu Allah tahu secara pasti. Itu ayat sebelumnya itu. Watamat kalimat itu dibaca ayat berapa? 116 atau 15? 115. 115 ayo. Watamat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yakni Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi kalimat Al-Quran itu sudah sempurna. Malah coba bumbuannya apa-apa malah jadi rusak nanti. Sudah sempurna. Dan wahyu yang terakhir diterima oleh Rasulullah pun menyatakan kesempurnaannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Ya, sudah sempurnakan. Dan telah diridhoi oleh Allah, Islam itu menjadi agamamu. Jadi ridho Islam agama Islam itu diridhoi oleh Allah. Sedang sumbernya Islam Quran dan Sunnah tadi. Jadi kalau kamu berpedoman Quran dan Sunnah itu sudah tidak perlu yang lain-lain, itu sudah sempurna. Jangan malah ingin menyempurnakan, Qurannya ditinggal, mengikuti yang lain, pasti fatafaraqabikum an sabilih. Kamu mesti tersesat dari jalan yang lurus. Maka kadang-kadang orang itu ngaji, Quran ini diabaikan. Ya, kita suka ngaji hadis saja. Padahal hadis itu tidak semuanya apa? Benar. Kalau hadis benar dari Rasulullah, memang tidak ada yang salah.
tapi banyak hadis-hadis yang palsu yang mestinya bukan hadis dikatakan hadis. Ya, maka banyak bertentangan. Seperti tadi ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak, bertentangan kan. Tapi kalau Quran la riba fih wala takunana minal mumtarin. Karena Quran itu diterangkan oleh Allah ini ya, la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang bisa merubah. Kalau hadis bisa, bukan dari Nabi, katakan dari Nabi, terus ditulis, qala Rasulullah, ya bisa itu. Lalu Quran, bukan dari Quran kok dimasukkan ke dalam Al-Quran, katakan qala Allah Ta'ala ditulis, ada digulai ayatnya rayane kan, kok qala Allah Ta'ala, oh mesti palsu ini. Nah, pemalsuan Quran tidak mungkin akan terjadi karena dijaga oleh Allah. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Quran dan aku yang menjaganya. Maka la mubaddila li kalimatihi. Tidak akan bisa ganti apa yang mengganti ayatnya atau kalimat-kalimat Quran tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti. Tapi kalau hadis Nabi bisa dipalsu. Bukan dari Nabi katakan qala Rasulullah. Gitu. Pemene wong Jawa iki anggere ning tembung qala Rasulullah hadis iki. Padahal saya ngomong pemalsu-pemalsu hadis. Maka secara bodon titiannya ya, kalau hadis itu sahih mesti tidak bertentangan dengan Quran, pasti itu. Mana mungkin Nabi itu diangkat menjadi Rasul, Muhammad bin Abdullah itu diangkat jadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, karena diberikan Al-Quran. Mana mungkin setelah diangkat dari Rasul diberi Al-Quran tadi menjadi utusan Allah kok akan memalsu, merubah Quran, kan ya tidak mungkin. Kalau diangkat jadi Rasul terus ucapannya bertentangan dengan Quran ya dipecat oleh Allah kerasulannya kan itu kan. Dan tidak mungkin itu akan terjadi. Maka Nabi tidak mungkin akan bertentangan dengan Quran. Kalau ada kata-kata Nabi tampaknya bertentangan dengan Al-Quran, nah maka cara pemahamannya yang harus diluruskan. Kalau hadis sahih mesti tidak bertentangan dengan Quran. Kalau bertentangan dengan Quran, mesti Qurannya yang benar. Ya. Nah itulah harus kita jadi pegangan dalam kehidupan ini. Ya, saya rasa cukup ya. Kapan waktunya sholat duha? Apabila bekerja, jam kerja mulai jam 8 pagi, maka kapan sebaiknya dilakukan sholat duha? Kalau dilakukan sebelum berangkat kerja apa sudah masuk waktunya, Ustaz? Sudah. Waktu duha itu sudah masuk. Kira-kira matahari ya setinggi batang tombak itu sudah waktu duha. Jadi kamu mau berangkat dari pengajian misalnya jam 8, jam setengah 8 kamu duha sudah boleh. Jam 7 sholat duha sudah boleh, matahari sudah agak tinggi itu. Jadi kalau matahari kira-kira sudah setinggi batang tombak itu sudah masuk waktu duha. Itu boleh. Kalau kamu mulai masuk jam 8, nanti istirahatnya mungkin jam 12, kamu akan lakukan istirahat itu entek duhanya. Ya. Maka lebih baik sebelum masuk tuh duha dulu. Ya, apalagi? Saya seorang laki-laki yang berprofesi sebagai pelaut yang notabene sering tidak pulang berbulan-bulan karena terikat kontrak yang ada. Sebagai seorang musafir, yang saya mau tanyakan adalah yang pertama, apakah ada batasan waktu atau batasan hari dalam menjamak dan mengqashar sholat? Mohon tuntunan dalilnya. Yang kedua, apabila saya sudah berusaha semaksimal saya untuk mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah selama kerja di kapal, tapi kebanyakan teman-teman sesama muslim yang ada di kapal tidak sepaham atau sependapat dengan saya untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, apakah boleh saya sholat Jumat sendirian dan apakah yang saya lakukan ada tuntunannya dengan sholat Jumat sendirian? Apakah sholat Jumat saya ini sah atau tidak, Ustaz? Ya. Jadi batasan waktu
batasan hari dalam mengqashar menjamak sholat itu tidak ada. Sampai kapan batasannya? Batasannya sampai kamu pulang, sampai kamu tidak menjadi musafir. Kalau memang masih dalam keadaan musafir, ya terus boleh dilakukan. Ya, Nabi pernah melakukan sholat menjamak dan mengqashar ya, selama 19 hari. Umar ibn Khattab pernah menjamak mengqashar sholat selama 6 bulan. Lah mengapa kok 19 hari, Umar kok 6 bulan? Lah memang musafirnya Umar 6 bulan. Yang tadi musafirnya Nabi hanya 19 hari. Jadi batasannya selama kamu belum kembali ke rumah. Selama masih dalam musafir, walaupun setahun 2 tahun, ya kamu musafir, terombang-ambing di lautan sana, wong pelaut, ya kamu boleh mengqashar menjamak sholat terus boleh. Kok boleh dasarnya apa? Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau kamu mengadakan perjalanan di muka bumi maksudnya musafir, tidak berdosa kamu mengqashar sholat. Tidak dosa. Selama kamu masih musafir ya boleh mengqashar sholat, menjamak sholat. Boleh. Batasannya sampai kamu pulang. Setelah di rumah nggak boleh. Terus bagaimana sholat Jum'ah di kapal itu? Ya memang harusnya sholat dilakukan dengan berjamaah. Ya, yang lain tidak mau naik kapal. Ya, memang sholat Jum'ah itu wajib dilakukan dengan berjamaah. Ya, kecuali anak-anak, wanita, orang sakit, hamba saya dan sebagainya. Itu tidak wajib. Ini ada 2 pemahaman. Yang satu mengatakan tidak wajib Jum'ahnya, yang satu dari hati itu memahami tidak wajib jamaahnya. Jadi orang musafir Jum'ahnya tetap wajib, jamaahnya tidak wajib. Karena tidak mungkin untuk menemukan itu apalagi saat kapal. Nah kalau sama yang muslim dalam satu kapal itu bisa dilakukan berjamaah sholat Jum'ah tadi. Tapi yang lain beda pendapat tidak mau sholat jamaah di dalam kapal. Jamaah itu harus, sholat Jumat itu harus di masjid. Maka Nabi dengan bijaksana kan, boleh. Artinya tidak wajib berjamaah di masjid. Kalau bagi orang musafir, bagaimana kamu di tengah kapal mau sholat di masjid? Bagaimana kamu di pesawat terbang mau sholat di masjid? Ya. Padahal zaman Nabi belum ada pesawat terbang loh. Itu Nabi sudah menjelaskan gitu. Nek kendaraannya seperti zaman Nabi itu gampang. Ya. Numpak unta, numpak orang yang masjid mampir sholat di masjid. Saya untanya tak parkirkan di situ. Udah. Itu sudah diperhitungkan Nabi. Nah terus bagaimana? Kalau yang lain tidak mau apa terus kamu tidak sholat Jumat? Ya sholat Jumat kamu. Tidak ada temannya, ya tidak ada temannya bagaimana bisa berjamaah? Tidak ada temannya. Ya, maka idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Semaksimalnya dilakukan. Ya. Kalau sholat Jumat semaksimalnya. Kalau bisa ya pakai khutbah, kalau bisa dengan berjamaah. Lah kalau tidak bisa, diajak aneng kancane diajak mau ndak? Jumatan tidak mau. Ya sudah kamu sholat sendiri. Kalau begitu tidak berjamaah, lah berjamaah harus apa? Enggak ada yang mau. Ya, apalagi? Pertanyaan minggu kemarin 9 Agustus. Ya. Apabila dalam sholat berjamaah dan makmum bersama-sama mengucap amin, apabila hanya di batin, apakah tidak ada pahalanya, Ustaz? Tidak ada. Nah, itu tidak mengucap itu namanya. Ya, jangan jadi aliran kebatinan. Ya, tak? Semua sholat itu dilafalkan. Saya bacakan hadisnya ya. Rasulullah mengatakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya, faqulu amin ya. Faqulu amin, maka berucaplah amin gitu loh.
Wa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 190. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang ucapannya itu bersamaan dengan ucapan malaikat, niscaya diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Jadi ucapan amin itu diucapkan, bukan dibatin. Nah, apalagi? Apabila kita menjadi makmum, sedangkan imamnya itu cacat kakinya, yakni tidak bisa dibengkokkan. Kemudian pada saat duduk at-tahiyat dan duduk antara dua sujud, posisi kakinya lurus ke depan. Apakah kita sebagai makmum juga mengikuti seperti duduknya imam, Ustaz? Iya, kalau kakimu ya seperti kakinya imam ya begitu, mengikuti. Kalau kakimu juga tidak bisa ditekuk, ya ikuti imam itu. Ya. Long imamnya sakit, kamu ikuti. Ya. Saya bacakan hadisnya, memang imam itu perlu diturut, ya. Tapi bukan diturut karena kakinya tidak bisa ditekuk, tadi terus kamu mengikuti nggak bisa ditekuk, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza kabara fakabbiru, wa idza qara'a fansitu, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala samiallahu liman hamidah fayaqulu Allahumma rabbana walakal hamdu, wa idza sajada fasjudu, wa idza sholat jalisan fasallu julusan ajmain. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diturut. Maka apabila dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila imam membaca Al-Quran, maka diamlah dan perhatikanlah. Jadi kalau imamnya membaca jahar, baca Fatihah, baca surat, dengar kamu. Makmumnya tidak boleh baca, diam. Maka dikatakan ini kan, apabila imam membaca Al-Quran, maka diam dan perhatikanlah. Apabila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Apabila imamnya rukuk, maka rukuklah. Apabila imamnya membaca sami Allahu liman hamidah, kamu jangan baca sami Allah, tetapi membacanya Allahumma rabbana walakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu, ditambah lagi boleh. Ya, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fih, boleh. Artinya bacaan i'tidal tidak hanya satu itu. Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian. Dan apabila imam sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semua dengan duduk. Jadi imamnya duduk, ya kan? Makmumnya duduk. Nah kalau duduk imam ini diselonjorkan ke depan, makmumnya apa yang ngono kabeh? Tidak, karena diselonjorkan ke depan tadi karena imamnya kakinya tidak bisa ditekuk. Lah kalau kakimu tidak bisa ditekuk, ya lakukan seperti imam boleh. Nah, kalau kaki bisa ditekuk, ya ditekuk. Sujud seperti duduk seperti duduknya orang sholat gitu. Ya, jadi kan ada udzur. Paham kan? Terus apa lagi? Apakah ada larangannya apabila pada waktu maghrib keluar rumah, dan apa benar pada waktu maghrib setan pada keluar, Ustaz? Nah saya ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Setan ini keluar setiap saat orang mau maghrib aja. Kemudian hari libur setannya dah seneng banget. Ya.
Setan-setan itu banyak berkeliaran. Katanya bulan Ramadan setan-setan dibelenggu nih yang masih banyak setan keluyuran. Jadi memang sebaiknya, apalagi wanita ya, kalau malam tidak ada keperluan lain-lain apapun, ya memang sebaiknya di rumah. Karena setan itu maksudnya maghrib itu waktu malam. Ya, kita pun dituntun oleh Allah berta'awud. Ya, apabila malam sudah mulai gelap, kita mohon perlindungan kepada Allah. Biasanya kejahatan-kejahatan itu dilakukan kalau sudah masuk waktu malam. Tapi kejahatan sekarang lain. Siang pun terang-terangan, siang bolong pun melakukan kejahatan, nggak malu. Ya, kalau dulu namanya maling, zaman dulu ya, maling itu mesti ngelimpek ke orang tidur. Biasanya dulu pakai linggih jebol apa itu? Tembok, nguruki tembok gitu tuh, drobos gitu. Sekarang kesuwen maling kok datang jebol tembok. Langsung aja dodok-dodok langsung. Nah, dibukake lah langsung, maling ora mung hiji kok. Yang kerampok jadinya. Nah, memang tengah di waktu malam dengan di waktu siang itu ya lain. Ya, setan-setan banyak lebih berani berbuat kejahatan itu di waktu malam. Maka di waktu siang ada kan, ya kita itu ya setan ya rada pakai wah atau gimana. Maka pengajian-pengajian yang di mana-mana sering diganggu orang yang masuk malam, saya suruh masuk siang. Masukkan siang. Nanti setan-setan yang mengganggu pengajian bisa dipotret dengan terang wajahnya. Itulah wajah setan pengganggu pengajian ini. Ya, kalau malam kan tidak ketok. Ya. Itu jadi maksudnya kalau memang tidak ada keperluan ya. Nah, gimana mau ngaji saya itu masuknya malam itu? Nah, kan keluar mau ngaji. Ya. Gelombang Semanggi di gelombang kantor pusat lama itu masuknya malam, kalau Jumat Kamis ya. Kamis malam masuknya. Ya, padahal suruh keluar. Oh, putih-putih rasa ngaji, wis turu wae rasa ngaji. Kalau mau ngaji, masuknya malam di sana. Gitu kan? Masuknya saja sudah malam, lah pulangnya tentu lebih malam. Maka kalau perlunya ngaji, setannya takut insya Allah. Karena bisa mengusir dengan ilmunya itu, bisa membentengi perbuatan dirinya dari perbuatan setan.